Arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saatnya gereja Tuhan nyatakan, Yesus kan datang segera. Ku dengar suara Tuhan berseru, persiapkan jalan bagiku. Kitalah umat pilihan Allah, beritakan perbuatan
Shalom! Tahukah saudara bahwa ada sebuah survei mengejutkan yang dilakukan Direktur Riset dari Cultural Research Center di Arizona Christian University pada tahun 2022, yaitu rata-rata hanya 37% hamba Tuhan di gereja Amerika Serikat yang memiliki pandangan Alkitabiah di dalam hidupnya. Dan jika demikian, entah hanya berapakah persentase jemaat suatu gereja lokal yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk bisa memiliki pandangan hidup secara Alkitabiah adalah dengan mengimplementasikan pengakuan iman dengan benar di dalam hidup kita. Itulah juga sebabnya Gereja Bethel Indonesia pun memiliki pengakuan iman GBI yang menjadi dasar pengajaran di dalam sinode ini. Melihat dari sejarah yang ada, bapak-bapak gereja, yaitu setelah era para rasul, merumuskan beberapa pengakuan iman. 2 di antaranya memiliki tempat yang khusus di dalam kekristenan, yaitu pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman Nisea. Pengakuan iman merupakan ringkasan kebenaran-kebenaran iman yang pokok yang dipakai sebagai pegangan pertama. Pengakuan iman ini merupakan hasil kesepakatan para bapak gereja yang tentunya dituntun oleh Roh Kudus dan secara bersama-sama merumuskan suatu dasar pengakuan iman Kristen yang berlaku sepanjang zaman. Rasul Paulus memberi nasihatnya dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 yang berkata, "Sebab itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat." Dan pengakuan iman ini adalah salah satu contoh ajaran yang dirumuskan oleh para bapak gereja melalui konsili ekumenis. Bahkan, jauh sebelum adanya perumusan pengakuan iman ini, Rasul Petrus pun telah membuat suatu pengakuan iman dalam Matius 16 ayat 15-16 yang merupakan jawaban atas pertanyaan Yesus, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Di mana Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Pewahyuan dari Bapa kepada Rasul Petrus inilah yang menjadi pengakuan iman gereja mula-mula, yang di dalamnya juga terdapat pernyataan Yesus itu Kristus dan Yesus itu Tuhan, seperti tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dan Kisah Para Rasul 8 ayat 37. Rasul Paulus berkata dalam Roma 10 ayat 10, "Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan." Yang artinya, saat kita mengaku penting untuk adanya keselarasan antara mulut yang mengaku dan hati yang percaya. Sehingga yang diucapkan lewat mulut adalah pengakuan iman, "Aku percaya." Dari sini, Tata Gereja GBI edisi 2021 menuliskan ketentuan seseorang mengucapkan pengakuan iman yang sungguh, yaitu diucapkan sebagai pernyataan iman kepada Tuhan, dinyatakan di hadapan manusia sekalipun dalam situasi sulit, dilakukan berdasarkan pilihan individual dan bukan karena paksaan, dan dilakukan dalam rangka memperdengarkan kesaksian Alkitab dan bukan membela pendapat siapapun. Jadi, secara sederhana, ada 3 konteks yang dapat kita pelajari sebagai jemaat gereja untuk memahami pentingnya pengakuan iman. Yang pertama, konteks pengajaran. Jemaat perlu diajar mengenai intisari kekristenan melalui pengakuan iman yang berisi pokok-pokok penting dan mendasar dari ajaran kekristenan, serta menjadi tulang punggung iman Kristen. Perlu dipahami bahwa pengakuan iman menyediakan pokok-pokok yang ringkas, penting, dan dapat dimengerti oleh jemaat dan bukan untuk menggantikan posisi Alkitab maupun doktrin suatu gereja. Yang kedua, konteks bahaya ajaran sesat. Ada 2 ajaran inti kekristenan yang sangat dipertahankan oleh bapak-bapak gereja, yaitu ajaran tentang Allah Tritunggal dan ajaran tentang 2 natur Kristus, yaitu bahwa Kristus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Jika ada suatu ajaran yang menolak salah satunya, dapat dipastikan bahwa ajaran tersebut dapat dikategorikan sebagai ajaran non-Kristen. Pengakuan iman berfungsi menjadi tolak ukur untuk menilai apakah suatu ajaran tersebut benar atau tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Dan yang ketiga, konteks kesatuan gereja. Kesatuan bukanlah keseragaman, namun kebenaran tidak boleh dikompromikan. Kesatuan yang sejati adalah kesatuan di dalam iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, seperti tertulis pada Efesus 4 ayat 13.
pengakuan iman membantu kita untuk berdiri teguh di atas firman Tuhan, bahwa untuk hal-hal mendasar kita harus bersatu, dan untuk hal-hal yang tidak mendasar kita bisa berbeda, dan dalam segala hal kita harus saling mengasihi. Pada intinya, pengakuan iman itu sangatlah penting. GBI pun memiliki pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Saat pengakuan iman dipahami dan diimplementasikan dengan benar, maka seharusnya kita akan memiliki hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Karena pengakuan kita bukanlah sekedar pengakuan di mulut, namun terlebih melalui hati dan tindakan, kita mengakui dan mengagungkan Allah Tritunggal. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa Shalom semuanya, mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, beri sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita. Boleh kasih salam ke kanan kirinya, katakan, mari kita puji Dia, Raja di atas segala raja. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, kami mau memuji Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersuka bersama-sama untuk Allah kita. Mari kita tepuk tangan di atas kepala, satu hati kita mau katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka
bersama-sama kita katakan, di hadapan kemegahan-Mu Tuhan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan bersama-sama, Kau baik Tuhan. Teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat Sorak-sorai untuk Allah kita, katakan Kau baik Tuhan. Mari sebelum kita duduk, kita boleh kasih tos ke kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Haleluya. Silahkan duduk kembali, kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Allah yang baik. Kami sudah melewati 5 bulan yang lalu untuk tahun 2024. Dan Tuhan masih menuntun kami di awal bulan ini, di bulan Juni, untuk kami boleh melihat lagi perkara-perkara besar, pertolongan-pertolongan yang besar, campur tangan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Mari Bapa, Engkau yang terus berjalan bersama dengan kami untuk melewati hari-hari kami. Dan saat pagi hari ini kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, Ketua PBB GBI Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua PPD GBI Jateng Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Baradaya Pendeta Abednego Rasdi, Keluarga Gembala Pendeta Kartomius, Gembala Pembina kami Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, Pendeta Mulcianti Suwarna. Tuhan, kami bersyukur untuk mereka yang Tuhan sudah tetapkan mereka untuk mereka ini membawa kami kepada perkenanan-Mu Tuhan. Kami boleh dituntun dengan segala kasih kemurahan-Mu. Mari Tuhan urapi mereka lebih lagi, pakai mereka lebih lagi, berikan terobosan-terobosan yang baru buat mereka, kekuatan, kesehatan melingkupi mereka. Bahkan Tuhan, isi hati-Mu Tuhan akan lakukan, akan perdengarkan buat mereka, sehingga lewat isi hati Tuhan yang Tuhan sampaikan buat mereka, itu sampai juga kepada kami, sehingga kami terus dituntun di dalam hari-hari ini pengajaran-pengajaran sesat yang banyak berseliweran di sekeliling kami. Mari Bapa yang baik, Engkau tuntun kami, supaya kami pun terus ada di dalam kasih kemurahan-Mu, bersama dengan 5 generasi di tempat ini. Tuhan, dengan segala pergumulan lepas pergumulan kami yang sakit, yang kekurangan, yang membutuhkan ekonomi, yang membutuhkan jalan keluar, yang bergumul dengan pekerjaan, yang bergumul dengan keturunan, yang bergumul dengan pasangan hidup, yang bergumul dengan ekonomi hari-hari ini untuk anak-anak, untuk memajukan anak-anak, untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Tuhan, bahkan anak-anak yang masih tes, kami berdoa juga Tuhan, orang tua yang mempersiapkan dengan biaya-biaya di mana anak-anak sangat banyak membutuhkan keuangan hari-hari ini, kami berdoa, mari Bapak, tangan kasih kemurahan-Mu akan terus memimpin, memberkati, menyertai, menolong, membuka jalan buat setiap kami yang berharap kepada-Mu. Biarlah hari-hari ini kami boleh melihat, ketika kami mengandalkan Tuhan, pasti kami tahu
Engkau buka jalan dengan cara-Mu. Yes, Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan saat ini kami berdoa untuk persiapan SIL tanggal 21 sampai 22 Juli di Batu Raden bersama anak-anak kids juga youth. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati acara ini supaya kami boleh melihat ketika mereka diberikan pengertian tentang bully, bagaimana cara untuk mengatasi bully, bahkan mereka memiliki kehidupan intim dengan Tuhan mulai dari kecil. Kami berdoa supaya acara ini bukan sekedar acara yang mengisi liburan, tetapi boleh membuat mereka, membekali dari mereka kecil ini untuk mereka mengerti tentang nilai-nilai kekristenan yang benar. Bapak yang baik, saat ini kami juga berdoa, mengucap syukur untuk bulan ini, untuk persembahan yang kami bawa dari rumah kami, dengan segala keterbatasan kami. Mungkin kami juga sedang meneteskan air mata kami saat kami memberikan persembahan ini. Namun kami percaya Bapak, apa yang kami tabur, apa yang kami berikan buat Tuhan, terlebih minggu pertama ini kami juga memberikan persembahan kami untuk renovasi gudang sebelah, untuk gereja kami, untuk kami lebih diperluas. Tuhan, biarlah tangan-tangan yang sudah memberikannya kembalikan dengan lipat-lipat kali ganda. Karena kami sedang bukan memberi kepada manusia, tetapi kami sedang memberi kepada Raja di atas segala raja, untuk pekerjaan Tuhan, untuk bait Allah yang sedang dibangun. Ini waktunya buat kami, untuk kami punya hati dan kami mengambil bagian di dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang besar ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya tiba waktunya. Apa yang kami butuhkan, Engkau pasti siapkan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk bangsa dan kota kami. Shalom Indonesia, Shalom Purbalingga. Di 18 kecamatan juga yang ada di Purbalingga kami bawa di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, biarlah sisa pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Marum, amin, Tuhan akan memberkati sehingga semua program yang sudah diprogramkan akan berjalan dengan baik. Dan kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang baru kami, yang belum dibentuk, yang belum Tuhan Yesus, yang belum dipilih dengan bersama dengan presiden dan wakil presiden yang baru. Mari Tuhan, hikmat-Mu akan melingkupi mereka saat mereka menentukan pilihan, saat mereka Tuhan Yesus melakukan program-program. Hikmat Tuhan, roh takut akan Tuhan akan melingkupi sehingga Indonesia ini tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Penuaian jiwa terbesar dan terakhir di era Pentakosta ketiga ini kami percaya Engkau pasti akan nyatakan buat Indonesia mengenal akan Allah yang sesungguhnya. Amin, Terima Tuhan. kasih Bapak, setiap kami hadir pagi hari ini, kami percaya Engkau akan berperkara kepada kami saat kami buka hati kami untuk Roh Kudus bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau buka hati kami lebih lagi untuk menyembah Engkau. Menyembah Engkau Allah yang hidup Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, karena Kau terlalu baik dalam hidup kami Yesus. Apapun yang Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan, kami tahu rencana-Mu ajaib buat setiap kami. Haleluya Yesus. Terima kasih. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata,
baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kita mau pujikan lagu ini dari awal. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah
Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau Allah yang hidup. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami menerima berkat firman-Mu Yesus. Kami mau buka hati kami lebih lagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang setia, Bapa yang
sorak-sorai yang menyembah Tuhan. Mari sembah dia, haleluya. Mari sembah dia. Buka suaramu menyembah Raja di atas segala raja. Oh, haleluya. Kuasa-Mu Tuhan ada bersama kami. Kuasa-Mu Tuhan ada di tempat ini. Kuasa-Mu Tuhan melawat setiap kami Tuhan. Mulai di bagian depan sampai di belakang. Baik anak-anak sampai kepada orang dewasa. Kuasa Tuhan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari setiap kita yang ada dalam ruangan ini, sebelum kita lebih jauh untuk masuk dalam firman Tuhan pagi hari ini, saya rindu mengajak kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami umat-Mu. Kami telah memuji menyembah Engkau. Kami juga telah membawa korban syukur kami. Apa yang telah kami lakukan dalam pujian kami, penyembahan kami, demikian juga korban syukur kami yang telah kami bawa. Semuanya Tuhan Yesus kami bawa untuk hormat dan kepujian bagi nama-Mu. Dalam itu semuanya untuk dapat dipakai untuk memperluaskan pekerjaan Tuhan. Dan tiba saatnya kami bersama-sama membuka hati kami untuk mendengar suara-Mu yaitu firman-Mu. Tangan kami angkat di hadapan Tuhan sebagai wujud penyerahan diri kami di hadapan Tuhan. Tangan kami angkat supaya tangan kami Engkau pegang, supaya kami tetap berjalan bersama-Mu. Tangan kami angkat sebagai bukti bahwa kami tidak dapat berbuat tanpa Engkau. Oleh karena Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah, pegang tangan umat-Mu, pegang tangan umat-Mu Tuhan, pegang kami dan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Yesus kami hidup dalam kemenangan, karena Engkau yang menuntun setiap kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, agar hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu, dan apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu, perkataan firman-Mu yang memuatkan kami, membangun kami, dan meneguhkan iman percaya kami. Selama waktu pemberitaan firman Tuhan, Allah Roh Kudus ada tempat. Allah Roh Kudus yang memenuhi hidup kami semuanya. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Kami siap untuk menerima berkat-Mu lewat firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, serta kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, kita berkata bersama-sama, amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan. Shalom. Sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan melimpah atas kehidupan kita sekalian. Amin. Nah, kita bersyukur karena apa? Karena kita tanpa terasa sudah memasuki di bulan yang baru, yaitu bulan Juni, ya. Kita sudah memasuki bulan yang baru, tanpa terasa kita sudah melewati kurang lebih 5 bulan di tahun 2024. Berarti ini bulan yang baru buat kita sekalian. Nah, tentunya ketika kita memasuki bulan ini, kita juga tetap merindukan supaya apa? Supaya setiap langkah hidup kita, saya pribadi, keluarga maupun dalam dunia usaha, dalam pekerjaan kita, demikian dalam pengiring kita dan pelayanan kita dengan Tuhan, kita mau terus Tuhan terus memimpin menyertai kita. Dengan kata lain, Tuhan juga terus memberkati apa yang kita kerjakan. Amin. Berikan tos kiri kanan, bilang begini, itu doa kita bersama, dipimpin Tuhan dan diberkati Tuhan. Amin. Nah, saudara udah kasih Tuhan, pagi ini saya akan bicara tentang firman Tuhan, bicara tentang harmonisasi pelayanan dan keluarga. Itu tema firman Tuhan. Kenapa tema ini diangkat? Karena ini adalah bulan keluarga kalau di tengah-tengah gereja Bethel Indonesia, ya. Berbicara tentang harmonisasi pelayanan dan keluarga. Keluarga itu adalah lembaga kecil yang Allah sendiri membentuknya, ya. Sekali lagi saya katakan, keluarga itu adalah keluarga yang kecil. Tapi sekalipun itu kecil, tetapi keluarga itu Allah sendiri yang membentuknya. Katakan amin. Apa buktinya kalau Allah itu membentuknya? Dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat ke-18, 21 hingga 22. Di situ dikatakan apa?
Allah berkata bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Baiklah kita memberikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Karena itu Allah sangat peduli, sangat konsen terhadap keluarga. Amin. Allah sangat peduli dan sangat konsen terhadap keluarga. Kenapa? Karena Yesus memulai pelayanannya dalam keluarga. Contoh tentang kesembuhan atau mujizat. Tuhan Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Tuhan Yesus menyembuhkan atau membangkitkan anak Bapak Yairus dalam Markus 15 ayat Markus 5 ayat 21 hingga 24 dan seterusnya. Kemudian keluarga juga merupakan ladang pelayanan yang aman. Kenapa saya katakan aman? Kan keluarga itu kan kecil, terdiri suami istri, anak dan sebagainya. Kalau kita lakukan pelayanan itu aman. Kenapa? Karena orang lain tuh nggak lihat, mungkin tidak terlalu begitu berpengaruh dengan orang di luar. Contohnya Paulus melakukan pelayanan ketika dia ada di kota Filipi bersama dengan Silas. Mereka melayani satu keluarga namanya Ibu Lydia. Perempuan ini pekerjanya tukang jual kain ungu, ya. Seorang Yahudi asli, ya. Nah, ternyata melalui pelayanan Paulus dan Silas ketika mereka ada di sana, perempuan ini percaya kepada Yesus dan mereka dibaptis seluruh keluarganya. Kisah Para Rasul pasal ke-16 ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Dengan kata lain, perempuan yang bernama Lydia ini, mereka boleh mengenal Kristus lewat pelayanan Paulus dan Silas, dan mereka meresponi apa di sana yang apa firman Tuhan diajarkan oleh Silas pada waktu itu, dan akhirnya wanita yang bernama Lydia ini menyerahkan diri percaya kepada Yesus dan mereka sekeluarga dibaptis, ya. Kemudian ketika kenapa Yesus konsen dan peduli terhadap keluarga? Yang ketiga, agar pelayanan dan keluarga itu berjalan seimbang. Dengan kata lain, berjalan dengan baik dan harmoni. Amin. Harmonis. Pelayanan kita nggak mau ada gonjang-ganjing kalau tanpa didukung keluarga. Maka dari itu pelayanan dan keluarga itu harus harmonis. Harus harmonisasinya terjalin di dalamnya, ya. Apa itu harmoni? Harmonisasi itu adalah keselarasan atau kecocokan dan keseimbangan yang saling berhubungan sehingga dapat tercapai satu tujuan yang baik, satu tujuan yang utuh. Pelayanan kalau ditambah didukung keluarga, tidak bisa juga, ya. Tidak bisa berjalan yang maksimal. Demikian juga keluarga tanpa didukung hal rohani juga nggak bisa berjalan seimbang. Makanya dari itu keluarga dan pelayanan itu harus berjalan seimbang, ya, berjalan dua-duanya, ya. Supaya apa? Supaya dua-duanya pelayanan diberkati, keluarga juga diberkati. Amin. Oleh kiri kananmu bilang gini, pelayanan dan keluarga itu harus berjalan seimbang. Ada harmonisasinya dalamnya. Kita tidak cukup alasan begini, saya kan pendoa, setiap hari di gereja berdoa, di rumah malah nggak diberesin masakan buat suami sama masak buat anak. Pokoknya saya ada tugas pelayan di gereja, setiap hari di gereja. Boleh saja Bapak boleh di gereja, berdoa boleh, tapi jangan melupakan tugas kita di rumah. Di rumah harus beres dengan baik. Amin. Ketika itu semuanya berjalan seimbang, waduh, saya percaya keluarga diberkati, pelayanan kita diberkati, pekerjaan kita juga diberkati, maka semuanya kita boleh menerima berkat Tuhan di dalamnya. Amin. Mereka tos kiri kanan bilang begini, dua-duanya harus berjalan seimbang, ya. Pelayanan dan keluarga ada harmonisasi di dalamnya. Pertanyaan selanjutnya,
Apa saja pelayanan yang telah Tuhan Yesus lakukan dalam keluarga. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat ayat 38 hingga ayat yang ke-44. Injil Lukas pasal yang keempat ayat 38 hingga ayat yang ke-44. Judul perikopnya, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani. Siapa? Siapa mereka? Yesus, para muridnya pada waktu itu. Lalu akan ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit, yang orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Ayat 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. 42. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Ayat 34 dan 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah ibadat di Yudea. Katakan amin. Saudaraku, peristiwa ini terjadi setelah Tuhan Yesus melakukan banyak hal. Dia mengajar di Kapernaum, ya. Dia mengajar dan dia bersaksi banyak hal. Setelah itu dia pergi ke rumah mertuanya Petrus. Kenapa? Karena memang Yesus diminta untuk datang ke sana. Yang kata lain, keluarganya dari Simon Petrus, yaitu orang tuanya, membutuhkan pertolongan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Yesus berangkat di sana dan dia datang ke sana dengan tujuan tentu untuk apa? Untuk memberikan pertolongan kepada ibu mertua Simon Petrus yang dalam kondisi apa tadi? Demam, alias sakit. Demamnya demam yang parah. Lalu apa yang kita harus perhatikan di sini? Pelayanan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan? Yang itu terjadi di lingkup keluarga. Yang Tuhan Yesus lakukan, yang Tuhan Yesus telah kerjakan, pelayanan dalam lingkup keluarga itu yang pertama itu adalah pelayanan kesembuhan. Pelayanan kesembuhan, Alkitab mencatat dengan jelas Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dari demamnya. Selain itu, Yesus juga menyembuhkan orang-orang sakit lainnya. Jadi yang di waktu itu tidak hanya Petrus, tetapi orang-orang yang dibawa kepada Yesus pada waktu dengan berbagai macam penyakitnya. Ya, dibawa kepada Yesus. Setelah dibawa ke Yesus, tentunya orang yang bawa keluarganya sakit itu berharap supaya apa? Keluarganya yang sakit itu disembuhkan. Dengan kata lain, mendapat pertolongan dari Tuhan Yesus. Apa yang mereka harapkan itu terjadi. Kenapa itu semua Yesus lakukan, ya? Ini semua Yesus lakukan menunjukkan bahwa Yesus menaruh perhatian, menaruh belas kasihan terhadap yang namanya keluarga, ya.
Yesus betul-betul menunjukkan belas kasihan dan perhatiannya luar biasa terhadap keluarga. Kenapa? Karena keluarga merupakan salah satu tempat di mana Tuhan Yesus dapat mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Amin. Amin. Satu ketika saya tuh dikasih tahu dengan salah satu keluarga jemaat ini. Sekarang sudah tidak tinggal di Purbalingga. Keluarga ini sakit, dirawat di rumah sakit di Semarang. Rumah sakit itu, bapaknya Alvin dulu. Biloso, di kota Semarang, rumah sakit Panti Biloso ya. Dan itu sudah lama sakit. Waktu dikasih tahu, sakitnya cukup parah dan sudah ada di ruang ICU. Lalu saya dikasih tahu, setelah dikasih tahu lalu kita ada berapa keluarga, ada berapa perwakilan dari gereja ini mengunjungi ke sana. Kita berangkat dari sini jam 4 pagi. Sampai di sana kurang lebih jam 9-an. Akhirnya kita berangkat lalu ke rumah sakit itu. Pada waktu di rumah sakit dan perjalanan kita berangkat tuh bilang begini, salah satu keluarga yang bersama-sama dengan kita berangkat tuh, karena udah ditelepon bilang begini, kamu nanti kalau sudah mau berangkat ke Semarang, bilang begini keluarga istri dari engkau ini yang sakit, kamu siapkan jas, siapkan baju putih. Kenapa? Karena engkau nih sudah parah. Dan kata lain, harapan untuk sembuh itu tidak ada. Jadi kamu jangan lupa pada waktu ke Semarang nanti bawa baju putih, bawa jas. Berarti kalau sudah bilang begitu apa? Kepikirnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia pikir begitu. Lalu kita sampai di Semarang, lalu kita istirahat dulu kepala satu keluarganya, ya kurang lebih setengah jam lah, kemudian kita berangkat ke rumah sakit. Pada waktu kita di rumah sakit, melihat itu sudah ngeletak, sudah pakai selang macam-macam, sudah. Lalu kita terdiam dulu, ini mau masuk apa enggak? Akhirnya saya kan harus memberanikan diri, toh. Kita harus masuk, izin dulu dengan perawat, boleh enggak masuk? Tapi keluarga yang ikut kita, sudah parah, belum apa-apa dia sudah. Saya mau berdoa, konsentrasi saya terganggu doh. Dia sudah nangis duluan. Kenapa? Ya, engkaunya ini sudah tidak ada harapan. Saya pegang pundaknya. Supaya nggak tegang. Kita masuk ruang ICU, orangnya sudah sakit. Nih, adik iparnya nih tadi ya, yang sakit tuh. Tacinya tuh yang punya suami. Jadi baru saya mau masuk ruang isolasi, orang ICU yang dimana engkau yang sakit, dia langsung nangis dong. Aduh, saya mau beresannya sakit, yang ini baru udah. Jangan nangis, silakan duduk, mau nangis nanti. Saya masuk, saya cuma berdiam, Tuhan, saya mau lakukan. Saya cuma berdiri dulu, engkaunya sudah berdiri, sudah terkojor gitu. Lalu saya bisik di telinganya. Oh, nih Om Kartomius, kita mau berdoa. Kita berdoa ya. Gak lama kemudian langsung gerak badan, kakinya selonjor gitu, melek. Langsung melek. Langsung dia ambil yang selang itu dibuka. Kok jangan dibuka, nanti berbahaya. Enggak, saya risih, dilepas aja dulu. Lepas. Langsung bilang, Om saya mau duduk. Langsung mau duduk. Akhirnya duduk orangnya. Duduk, setelah duduk cerita panjang dengan kita. Kok apa yang dirasakan? Ya sakit ini. Tapi puji Tuhan, waktu Om bilang saya berdoa,
kok saya punya kekuatan, nanti saya minta bangun. Ternyata saya dipulihkan. Saya dipulihkan. Akhirnya saya suruh dia berdiri. Saya minta perawatnya, suruh dia duduk yang nyaman. Setelah duduk yang nyaman, lalu kita berdoa. Lalu kita berdoa situ. Perawat saya bilang, Pak, saya permisi, saya mau doa dulu supaya dia tuh kembali kumpul. Monggo Pak, kita nyanyi. Kita nyanyi, setelahnya itu berdoa. Setelah nyanyi, sudah berdoa, selesai. Amin. Om, aku ingin minum. Puji Tuhan, langsung kasih minum. Setelah kasih minum segar, dia bilang, jam berapa Om berangkat dari Purbalingga? Semakin waras ini orang ini. Saya bilang jam 4 pagi, kita sampai di sini jam 9 dan kita memang datang ke sini untuk berdoa buat kau selamat supaya kau selamat dipulihkan. Percaya? Saya percaya Om, saya disembuhkan Tuhan, saya disembuhkan Tuhan. Belum doa, waktu kita datang saja kuasa Tuhan bekerja, akhirnya kau selamat itu boleh dipulihkan. Karena apa? Karena kuasa Tuhan bekerja. Amin. Saya terheran-heran, Tuhan, baru saya lewat begini, mujizat terjadi. Waduh, saya berpikir ini cara Tuhan bekerja. Amin. Mertuanya Simon Petrus sakit parah, sakit demam, yang menurut ukuran manusia mungkin pada waktu sesuatu yang mengkhawatirkan. Ketika itu terjadi, mereka bilang, Yesus tolong ke rumah. Pada Yesus itu pada waktu masih habis melakukan pengajaran di daerah Kapernaum. Dia lakukan panggilan, ketika ada panggilan Yesus datang. Ketika Yesus datang, lalu Yesus berdiri di sampingnya. Kemudian Yesus pegang tangan ibu itu. Belum apa-apa, ibu sudah disembuhkan. Ketika dia sembuh, ibu itu di belakang apa tadi katakan, dia langsung bangkit berdiri, lalu melayani mereka. Melayani siapa? Yesus dan para murid-muridnya. Bahkan bukan hanya ibu mertua Petrus saja disembuhkan, orang-orang yang berbagai macam penyakit pun yang dibawa kepada Yesus pada waktu itu semuanya disembuhkan. Amin. Apa catatan penting di sini buat kita? Kalau ibu mertua Petrus saja disembuhkan, kalau orang lain saja yang lain datang kepada Yesus disembuhkan, saya percaya mujizat yang sama hari ini masih terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Berikan tos kiri kanan, bilang begini, saya percaya mujizat Tuhan masih ada ke kehidupanku. Amin. Ini yang harus kita akui bersama-sama. Sebagai gereja Tuhan, saya tidak tahu apa yang saudara hadapi hari-hari ini. Tapi yang saya tahu, mujizat Tuhan masih ada. Yang saya tahu, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Yang saya tahu, ketika engkau datang pada Tuhan, merengek-rengek kepada Tuhan dengan hati yang penuh percaya, percayalah, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia akan selalu menyatakan kasih-Nya, belas kasihannya di dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Itu yang terjadi dalam kehidupan mertua Petrus pada waktu itu. Kalau dia segala mujizat itu, saya percaya jika hatimu tetap percaya, mujizat yang sama Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak demam, mungkin kita tidak mengalami penyakit secara fisik, tapi jiwa kita mungkin sedang dalam sesuatu yang sesuatu yang perlu dipulihkan. Izinkan Tuhan bekerja di kehidupan kita. Amin. Izinkan Tuhan melawat kita. Kalau Simon Petrus saja minta pertolongan kepada Tuhan ketika mertuanya sakit, apakah lagi kita? Kita tidak bisa buat apa-apa. Kalau saudara dan saya masih ada sampai hari ini, masih bisa bekerja, masih bisa sekolah, masih bisa pelayanan dan sebagainya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau engkau sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, jangan pernah lupa akan Tuhan. Amin. Tambah cintalah akan Tuhan. Jangan kau meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, tapi semakin mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Jangan sampai waktu kita sudah sekarat, baru kita bilang begini, Pak Pendeta, kalau saya sudah sembuh, saya akan pelayani. Setelah sembuh, sehat, bisa beraktivitas, semuanya berjalan normal, keluarganya beres, lupa. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Pernah saya ngalami begini, saudara. Orang yang meraung-raung nangis. Dia orang Sumatera, tapi bukan Panambaban. Orang Sumatera, Pak Pendeta,
Saya sudah sakit begitu lama. Saya sudah ke dokter, tapi hasilnya nihil. Sekarang Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta. Saya ini sudah sakit keras. Sudah lama sakitnya. Teman saya bilang, ayo Kartomius kita datang ke sana. Waktu kita datang ke situ kita berdoa, dia bilang begini, Pak Pendeta, kalau saya sudah sembuh, nanti saya kalau disuruh Pak Pendeta suruh apa saja saya mau lakukan nih. Disuruh ngapel gereja, saya ngapel gereja. Saya disuruh ambil apa saja saya lakukan. Belum 3 bulan setelah sembuh, diparani sama gembalanya. Lai, kenapa tidak datang ibadah? Maaf Pak Pendeta, Saya kalau waktu berangkat ibadah, ada saja orang yang cari saya. Jadi saya belum bisa berangkat Pak Pendeta. Lalu pendeta bilang, Pak, ingat loh. Waktu kita mau doain sama teman saya, Bapak bilang apa? Janjinya, kalau aku disuruh ngapel gereja saja aku mau. Kalau saya disuruh juga aku mau. Sekarang kenapa Bapak sudah jadi ibadah? Dia tertunduk terdiam. Lihat pendetanya. Maaf Pak Pendeta. Namanya saja manusia. Gampang berjanji. Apa Pak? Gampang melupakannya. Betul? Tanya kiri kananmu, pernah berjanji? Sering ditepati? Kadang-kadang. Saya juga pernah berjanji nggak ditepati. Karena saya ini sampai koma dulu. Ras, nanti kalau Papa udah dapat duit, kita makan sop. Sampai sekarang belum diajak Pak. Aduh, Papa sih pernah berjanji. Kalau begitu yuk kita kapan-kapan kita beli aja sop lah, gampang lah gitu. Tapi waktu itu kan bukan mau menepati, uangnya yang belum ada gitu loh. Masanya itu. Tapi kalau sekarang mulai jam makan, yuk kita makan aja. Ayolah sekarang kita nepati janji yang sudah sekian lama kita tunda. Kenapa? Bukan gak mau ngajak, hanya karena faktor uang yang belum ada. Ya. Tapi saya bersyukur Tuhan sudah memberkati, sudah mencukupkan sehingga bisa memenuhi apa yang diminta. Ya, walaupun sedikit, tapi intinya janji kita terpenuhi. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, singkat cerita orang ini kembali setia dengan Tuhan. Lalu gembalanya bilang, Pak Kartomius, terima kasih sudah mengingatkan pasien kita kemarin, sekarang sudah aktif. Apa tugasnya? Ngapel gereja? Ya tentu tidak ngapel gereja, tapi dia datang setiap pun hati gembalanya sudah senang. Apalagi kalau datang dari rumah langsung bawa sapu, bawa lap, wah tambah senang pendetanya ya. Tapi pendetanya, jangan, cukup datang ibadah setia, sudah pendetanya senang. Ini bagian pertama yang Yesus lakukan dalam pelayanan di tengah keluarga, yaitu Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain yang sakit lainnya. Berbagai macam penyakit apapun disembuhkan oleh Tuhan. Ayat 38 hingga ayat yang ke-40. Ya, semuanya Yesus lakukan menunjukkan bahwa Yesus menaruh perhatian dan belas kasihan terhadap keluarga. Yang kedua, yang Yesus lakukan dalam keluarga. Ya, perhatikan ayat yang selanjutnya, ayat ke-41. Di situ dikatakan demikian. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, Engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Apa yang Yesus lakukan dalam pelayanan keluarga? Yang kedua, Yesus melakukan pelayanan kelepasan atau pelepasan. Jadi dengan kata lain, Yesus melakukan penyembuhan. Yesus juga melakukan pelayanan pelepasan. Di dalam setiap orang yang kerasukan setan pada waktu itu ya, ada setan berteriak. Pelayanan kelepasan ini butuh persiapan. Kalau sudah nggak betul-betul persiapan, sudah akan mengalami ketakutan. Kalau orang yang kerasukan setan, kecenderungan itu tuh melawan. Dia menyerang kita, ya. Dia menyerang kita. Ya, suatu ketika saya melayani satu keluarga ini memang ternyata setelah ditelusuri dia punya akar kapaitan, ya.
Dia dendam kepada orang tuanya, dia marah kepada orang tuanya, dan di samping itu di masa kecilnya dia diperlakukan tidak baik oleh orang tuanya, ya. Dan dia dipersembahkan kepada kuasa kegelapan sejak kecil, sehingga dia bilang rohnya terkungkung. Dia melihat dirinya tapi masuk di kerangkeng, ya. Di kerangkeng. Pak, saya mau keluar, Pak, saya mau keluar, Pak, saya mau keluar. Kamu udah di luar? Enggak, aku masih di dalam. Keluar? Enggak, aku masih di dalam. Tempatnya gelap, dingin. Aku ketakutan. Saya pelayan itu, saudara dikasih Tuhan. Saya lagi mau nyanyi. Untuk melakukan doa maksud saya. Nyanyi. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Urapan ke atasku, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu. Saya lagi nyanyi ini, mau berdoa, tiba-tiba dia dari belakang berteriak, aku gak suka kamu, aku gak suka kamu, aku gak suka kamu. Dan nyanyi-nyanyi, wah, aku gak suka kamu, aku gak suka kamu nyanyi itu, aku gak suka itu. Aku sudah ada menantiku, dia suka dengan aku. Matanya melotot. Terpegang dia. Dalam nama Yesus, roh apapun yang ada dalam tubuh orang ini, aku patahkan. Setelah saya doa ini, di luar ada bunyi dua kabarnya, kayak mercon, dus. Setelah sanding dalam nama Yesus, langsung bilang, Pak, aku gak kuat, aku gak kuat, aku gak kuat, aku gak kuat. Nyanyi lagi, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hidupku, di hidup kami, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan. Nyanyi ini, dia langsung bilang, Pak terima kasih. Dia ikut nyanyi, pulihkan. Kemudian dia minta, Pak saya minta air. Dikasihlah sama keluarganya. Ketika dikasih air, dia rasa tenaganya kuat, langsung berontak lagi. Wah! Aku gak suka kamu. Sepegang Yesus, tidak ada kekuatan yang lain yang dapat kuandalkan menghadapi orang ini. Sana hanya kuasa Tuhan. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan ibu mertuanya Petrus dan orang sakit yang lain. Bahkan dia juga sanggup melepaskan orang yang terikat oleh kuasa kegelapan. Amin. Orang ini tadi bermacam-macam roh keluar dari dalam tubuh orang ini, yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Di situ dengan jelas dikatakan bilang begini, dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, Engkau adalah anak Allah. Dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka untuk berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Saudaraku, setan tuh tahu loh, mengakui Tuhan tuh berkuasa loh. Dia tahu Tuhan Yesus berkuasa loh.
Tapi kadang-kala kita nih sebagai anak Tuhan tuh belum apa-apa wis takut duluan. Ya. Padahal dalam diri kita ini Tuhan berikan kuasa buat kita. Betul nggak? Kuasa itu harus kita pakai. Kita terapkan. Supaya apa? Setiap kuasa apapun yang mau nyerang kita itu bisa kita kalahkan. Kenapa? Karena kuasa Tuhan bekerja. Amin. Kita lihat video ini singkat aja. Coba tolong yang cepat. Ada videonya tadi. Wanita ini cerita bahwa iblis aja mengakui kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu lebih besar dari mereka. Iblis aja ngakuin, Kak. Jadi di belakangnya si Maha Guru ini ada fotonya Tuhan Yesus. Tapi kecil sekali. Dan mukanya Tuhan Yesus tuh sedih. Terus aku nanya ke dia, "Loh Kak, kamu kenal sama orang ini?" Terus dia ketawa. Ketawanya tuh kayak iblis. Gitu kan, menyeringai dia kalau ketawa. "Kenal," dia bilang itu. "Siapa sih yang gak kenal sama dia?" Iblis aja bisa ngomong kayak gitu loh, Kak. Terus aku bilang gini, "Kenapa mukanya sedih?" "Ya dia kan disalib," dia bilang gitu. Terus pertanyaan saya, untung saya nanya, "Kak, kamu berani gak sama dia?" Kakak tahu gak jawabannya apa? Tidak ada satupun makhluk hidup di bumi ini yang berani sama dia. Itu iblis loh yang ngomong. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, iblis juga ngakui, betul nggak Tuhan Yesus berkuasa? Betul? Iblis ngakui ini. Tapi dia takut. Maka dari itu sebagai orang percaya harus meyakini bahwa di dalam diri kita ini ada kuasa. Amin. Amin. Tuhan Yesus tidak hanya melakukan kesembuhan, tapi dia juga melakukan pelayanan kelepasan. Yang ia lakukan dalam keluarga. Di samping itu Yesus juga menyatakan kemenangannya atas kuasa setan. Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang minta tolong kepada Yesus. Mereka tadi ada mengalami kelepasan dari belenggu kuasa kegelapan dan sebagainya. Ya. Dan itu terjadi ketika Yesus sudah melakukan itu. Tuhan Yesus juga merindukan agar setiap keluarga kita jadi keluarga yang dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian. Amin. Kesaksian kita, kesaksian adalah kesaksian karena kita telah menang. Karena itu pergunakan setiap kuasa kehidupan kita. Supaya apa? Supaya ketika kita menghadapi apapun, kita bisa melawan itu semuanya. Karena apa? Karena kuasa Tuhan kehidupan kita. Amin. Catatan pentingnya buat kita semua, yang dipulihkan di sini bukan hanya orang yang kerasukan setan, tapi yang perlu dipulihkan lainnya adalah orang yang mungkin mengalami luka batin, orang yang kaitan, orang yang dendam, kecewa dan selain sebagainya. Jadi yang dipulihkan bukan hanya orang yang pernah terbelenggu oleh kuasa kegelapan, bukan hanya orang yang terbelenggu oleh kuasa kegelapan dan sebagainya, tapi orang yang kecewa, orang yang sakit hati, orang yang akar kapal, orang yang dendam pun perlu Amin. Pertanyaan saya, pernah saudara marah? Pernah dendam? Oh, enggak ada yang ngaku. Kecewa? Pernah Pak, nama malaikat. Saya pernah kecewa, tapi nggak lama-lama. Ya 5 menit kecewa. Habis itu bebas. Orang kecewa mah. Tapi ada orang yang kecewa di arah bertahun-tahun. Orang diguang kecewaannya. Dipelihara baik. Orang yang gampang kecewa, orang yang gampang sakit hati, yang gampang punya kepahitan, kalau itu tidak dia buang, tidak disingkirkan dari hidupnya, dipulihkan, dilepaskan kehidupannya, orang itu menjadi orang yang sangat-sangat sensitif. Orang ngomong apa, dia melihat, ini orang tuh ngomong saya tuh. Kenapa? Terlalu sensitif. Ya. Pada orang lagi ngomong apa tentang proyeknya belum jadi. Dia berpikir jangan-jangan dia tuh ngomong saya tuh. Itu ciri-ciri orang yang ada kecewanya.
orang yang ada sakit hatinya, orang yang dendam, yang masih punya akar kapetan, itu ciri-cirinya tuh begitu. Gampang tersinggung, gampang kecewa, gampang berpikir negatif terhadap orang lain. Tapi saya berdoa, kita semuanya orang-orang sudah dipulihkan. Amin. Kecewa normal, tapi jangan lama-lama. Kita marah normal, tapi jangan sampai matahari terbenam. Ya, nggak puas dengan orang itu normal, tapi jangan berlarut-larut. Cepat selesaikan. Amin. Bilang kiri kananmu, kalau kamu pernah kecewa, jangan dipelihara. Cepat-cepat singkirkan. Ya, cepat dipulihkan. Amin. Nggak alasan lagi, Pak Pendeta sih gampang ngomong gak begitu. Saya ini kalau ngelihat mukanya enak banget itu loh. Waduh. Ya kalau udah enak ya wis lah, ngono lah. Mau dipelihara, ngono lah dipelihara. Sampai seumur hidup mau dipelihara, pelihara. Tapi yang menderita bukan orang lain, tapi kita sendiri yang akan menderita. Pertanyaan saya, mau pelihara itu? Kalau mau dipelihara, ya saudara akan mengalaminya. Penderitaan secara fisik, secara jasmani. Tapi kalau saudara lepas, saudara akan lega, saudara akan bersuka cita, akan menikmati ketenangan, kedamaian pada Tuhan mengalir di kehidupan kita. Amin. Orang kecewa itu bukan orang jauh, kadang-kadang kecewa dengan orang tuanya, betul nggak? Anaknya kecewa dengan papa mamahnya, coba. Orang tua bisa kecewa dengan anaknya, betul? Jemaat bisa kecewa dengan pendetanya, betul? Wih, semuanya tidak kecewa. Makasih ya Bapak Ibu. Om sih nggak ngerti, saya tuh kecewa loh. Ngono, kecewa, ngono. Urusan kecewa itu saya pernah dengar begini. Ada seseorang bilang gini, urusan kecewa dengan tidak kecewa itu bukan kepada orang lain, itu kepada kita. Kalau kita ambil keputusan kecewa, ya kecewa terus. Tapi kalau kita ambil keputusan kecewa, saudara akan bebas dari kekecewaan. Jadi keputusan kecewa, sakit hati itu bukan kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri. Maka dari itu, pertanyaan saya, kalau saudara dan saya tetap masih kecewa, berarti kekeh terhadap diri saudara. Tapi kalau saudara mau pulih, begini, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara, kalau saudara sudah gampang mengampuni, gampang melepaskan kecewa saudara, saudara akan menjadi orang yang gampang tersentuh hatinya. Kenapa? Hatimu memang siap dibentuk, hatimu siap untuk dijamah Tuhan. Nangis, nyanyi lagu itu, hatimu langsung, langsung Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Ini ciri orang yang hatinya lembut tuh begitu. Gampang dia, bukan cengeng, tapi hatinya dijamah Tuhan tuh. Gampang dia terenyuh. Kenapa? Hatinya memang gampang untuk melupakan, gampang untuk mengampuni, gampang untuk tidak kecewa dan sakit hati. Hatinya akan lembut seperti Musa. Hati itu Musa itu hatinya lembut ya, lembut ya. Dia orang yang kadang-kadang marah, tapi dia juga hatinya lembut. Ketika Tuhan bicara itu dan ini, dia akan lakukan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, yang kedua pelayanan Yesus lakukan dalam keluarga adalah pelayanan kelepasan atau pelayanan pelepasan. Amin. Orang yang banyak dibawa kepada Yesus yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, semuanya kuasa kegelapan itu keluar dan dia dibebaskan. Ada satu contoh firman Tuhan ya, Yesus menyembuhkan orang yang terikat di Gedara itu juga orang yang tidak mudah ya. Tapi ketika orang itu disembuhkan Tuhan, akhirnya apa? Orang itu bertobat. Artinya dia akhirnya tuh setelah dipulihkan oleh Tuhan, dia bilang, Tuhan aku sudah dipulihkan, aku mau ikut Engkau. Tuhan Yesus bilang begini, kalau Bapak Ibu baca dari seterusnya ya, ada orang yang sakit yang kerasukan setan di Gedara itu bilang gini, Tuhan aku mau ikut Engkau. Tuhan Yesus bilang, enggak usah, kamu pulang saja.
Kamu bersaksi di kampung halamanmu. Singkat cerita, orang yang kerasukan setan yang dikuasai kuasa kegelapan di Gerasa itu, setelah dipulihkan dia pulang, akhirnya hidupnya menjadi kesaksian. Nah, Tuhan mau ketika sudah dan saya pernah mengalami pemulihan, apapun itu, ketika sudah dipulihkan biar kehidupan kita menjadi kesaksian. Amin. Dan nama Tuhan dipemuliakan. Yang ketiga yang Yesus lakukan ya dalam pelayan dalam keluarga. Yang ketiga itu Yesus menginjil dan mengajar ya. Yesus menginjil dan mengajar. Itulah yang Yesus lakukan ketika ia ada dalam dunia ini. Ayat yang ke-42 hingga 43. Selain itu Yesus juga menyatakan kuasanya. Kuasa apa? Yaitu kuasa untuk menyembuhkan. Kuasa apa? Kuasa untuk membebaskan. Kemudian kuasa apa? Kuasa untuk apa? Kuasa yang dia nyatakan di dalam pelayanan kita. Itu yang Yesus lakukan. Kuasa menyembuhkan, kuasa membebaskan, dan kuasanya bekerja di dalam kehidupan pelayanan kita. Dia menyatakan kuasanya. Selain itu apa? Yesus merangkul orang-orang yang dianggap sampah masyarakat, yaitu tentang pemungut cukai. Injil Matius pasal 9 ayat 9 hingga 13. Orang menghina, orang mencibir, tapi Yesus merangkul mereka. Makan bersama. Tapi para ahli Taurat pada waktu bilang begini, masa Yesus kok makan sama orang berdosa? Masa Yesus makan orang yang hidupnya gak benar? Ya, tapi Tuhan Yesus bilang begini, yang membutuhkan tabib itu bukan orang sehat, tapi yang membutuhkan tabib itu orang yang sakit. Aku datang ke dalam dunia ini bukan untuk mencari orang benar, tapi aku mencari orang yang berdosa. Saudara ada seorang yang hidupnya gak benar. Kita semua hidupnya gak benar di hadapan Tuhan, tapi Tuhan mau terima kita apa adanya. Amin. Dia merangkul kita, dia menyayangi kita. Kenapa? Karena memang Tuhan tuh hatinya penuh belas kasihan dalam setiap kehidupan orang berdosa. Oleh karena itu sudah dikasih Tuhan. Ketika kita menyadar hal ini, bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini, selain dia mengajar, dia juga terus menyatakan, dia menginjil, dia juga mengajar, yaitu firman Tuhan. Apa yang telah kita dengar hari ini, saya rindu tidak hanya sebatas kita mengerti begitu saja, tapi saya rindu supaya setiap kita ketika kita tahu bahwa Yesus melakukan pelayanan di tengah keluarga, dia menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang sakit lainnya. Dia juga melakukan pelepasan orang yang terikat oleh kuasa kegelapan. Dan yang ketiga, Yesus juga datang untuk menginjil dan mengajar. Supaya apa? Supaya kebenar firman Tuhan banyak orang mendengarnya. Setelah mereka mendengar hal itu, orang boleh percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya secara pribadi. Amin. Kiranya Bapak Ibu dan Saudara semuanya yang hadir pagi hari ini, kita semua ketika telah mendengar firman Tuhan ini, saya rindu supaya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita sekalian. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bersama-sama untuk berdiri dan kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Dan kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mendapatkan perjamuan kudus, silakan bisa mengambil di luar, tadi sudah disiapkan, supaya kita akan bersyukur dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita naikkan pujian mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
kasih. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan merindukan setiap keluarga kita dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Dia mau memakai kita karena setiap kita, saya percaya kita telah pernah mengalami yang namanya mujizat dan mujizat Tuhan. Mungkin kau pernah disembuhkan dari sakitmu. Mungkin kau pernah mengalami jalan keluar yang Tuhan berikan dengan kehidupanmu dan masalah kau hadapi. Atau masalah-masalah yang lain yang orang lain tidak sanggup menolong engkau. Tetapi Tuhan beri jalan keluar dari kehidupanmu. Biarlah lewat pertolongan Tuhan, lewat perkara-perkara yang telah Tuhan nyatakan kehidupan kita. Ketika engkau masih ada dalam dunia ini, biar kita berkata, Tuhan, ini hidupku, ini keluargaku. Aku mau supaya keluargaku boleh menjadi kesaksian di tengah dunia ini. Melalui keluarga kita, orang lain dikuatkan. Melalui keluarga kita, orang lain yang undur, mereka boleh kembali kepada Tuhan. Bahkan orang yang tidak percaya boleh kita bawa untuk mereka boleh mengenal Tuhan. Artinya lewat keluarga kita, selain kita bersaksi tentang kasih Tuhan, melalui kehidupan kita, kita juga berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup keluarga kita menjadi alat Tuhan, menjadi kesaksian di tengah dunia yang penuh kegelapan ini. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan telah lama sampaikan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang hari ini kami berbicara tentang harmonisasi pelayanan dan keluarga. Biarlah firman Tuhan itu termatra di hati kami. Firman Tuhan itu bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kami. Supaya ketika kami melakukan pelayanan, kami tidak hanya fokus kepada pelayanan, tetapi keluarga kami pun kami tetap perhatikan. Sehingga kedua-duanya berjalan dengan baik, saling menopang, saling mendukung. Sehingga pelayanan berkat, demikian juga keluarga kami. Oleh karena Tuhan Yesus, apa yang telah kami dengar hari ini, dan itu menjadi makanan rohani buat kami, supaya kehidupan rohani kami tetap sehat dan tetap terpelihara dengan baik, dan kami menjadi umat Tuhan yang tetap kuat dalam Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, ketika kami pulang dari tempat ini, setiap umat-Mu benar-benar membawa sukacita dan sejahtera Tuhan melimpah-limpah atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan tiba saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Lewat anggur, lewat roti yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Dan bila setiap umat Tuhan yang hari ini mereka mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Jika ada hati kami yang terluka, mungkin ada di antara kami yang mungkin pernah kecewa sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Bila setiap kami masing-masing memperhatikan hati kami di hadapan Tuhan, sehingga kasih Tuhan mengalir masa kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati roti dan anggur ini, dan berkati kami semuanya. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan, serta kami siap untuk bersekutu dengan darah dan tubuh-Mu lewat anggur dan berjemput pagi ini. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara kasih Tuhan, angkat roti di tangan kita masing-masing. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan rotinya. Angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengemis cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita minum anggurnya. Makasih Tuhan. Makasih. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan.
karena kasih-Nya, karena kebaikan-Nya, pemeliharaannya yang sampai hari ini kita boleh rasakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bersyukur. Haleluya. Haleluya. Engkau baik buat kami, Bapa. Kasih-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu selalu baru setiap hari di kehidupan kami. Jika kami ada sampai hari ini, kami menyadari hidup kami ada dalam pemeliharaan-Mu. Jika kami masih bisa menikmati hidup ini, baik secara pribadi maupun dalam keluarga kami, demikian dalam aktivitas pelayanan kami percaya semua adalah karena kasih dan kemurahan-Mu. Dan kami umat tetap bersama-sama memuji muliakan nama-Mu dalam ibadah ini. Dan kami juga telah membawa korban kami. Semuanya Tuhan, nama Tuhan dipemuliakan. Dan terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini telah kami dengar. Firman Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami juga akan berpisah. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami minta pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan.
menyertai kami agar setiap kami boleh kembali pulang tiba di rumah masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Kami kembali berkumpul dengan keluarga kami. Kami boleh menikmati sukacita Tuhan. Kami boleh menikmati damai sejahtera Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang lain, baik itu berkat jasmani maupun berkat secara rohani. Dan kami tidak lupa berdoa untuk ibadah kami yang kedua, ibadah raya nanti sore. Kami berdoa supaya Roh yang Kudus yang memimpin kami, Roh yang Kudus yang melengkapi kami, agar ibadah kami berjalan sebagaimana yang Tuhan mau. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Berkat Tuhan melimpah atas kami semuanya. Haleluya. Mari saudara dikasih Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, umat kesayangan Tuhan, umat pilihan Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Tuhan yang sentiasa memberkati setiap kita sekalian. Tuhan juga yang memberikan perlindungannya bagi kehidupan kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sudah dikasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, serta kasih sayang yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga persekutuan yang manis dan indah dan berkat kuasa Roh Kudus yang selalu menguatkan kita, menghibur kita, dan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata,